Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal vektor pada bidang atau di R2. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Baik, selesai. Bapak harap jika ada yang penting dari video kali ini, silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita akan mulai. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang latihan soal vektor pada bidang atau di dimensi 2 atau di R2. Baik, soal yang pertama yang seperti Bapak bilang tadi, soal pertama adalah berupa gambar. Di sini ada koordinat kartesius dengan gambar ada titik A dan titik B. Di sini terlihat bahwa pergerakan dari titik B menuju ke titik A. Pertanyaannya, vektor yang ditunjukkan oleh gambar adalah titik-titik. Oke, berarti kita tugasnya di soal pertama ini adalah bagaimana cara menentukan vektor dari gambar yang sudah disajikan. Caranya gimana? Coba perhatikan baik-baik di sini. Dalam vektor kita mengenal ada yang namanya pangkal dan ujung. Di sini terlihat bahwa pangkalnya ada di titik B dan ujungnya di titik A. Gimana cara mencari suatu vektor? Mencari vektor itu adalah cara kerjanya adalah ujung dikurang pangkal. Oke, ya. Pangkal. Jadi untuk mencari vektor itu bisa diperoleh dari ujungnya, koordinat ujungnya dikurang koordinat pangkalnya. Coba diperhatikan, di sini koordinat ujungnya, mana yang ujung? Ini ujung, ini pangkal. Koordinat ujungnya adalah titik A, berarti koordinat titik A itu adalah apa? X-nya 5, Y-nya 5, berarti koordinatnya adalah 5 dikurang pangkalnya berapa? Pangkalnya adalah titik B 9, sehingga diperoleh 5 dikurang 9 dan 5 dikurang 9 sama dengan 5 dikurang 9 adalah negatif 4, 5 kurang 9 adalah negatif 4. Jadi vektor yang ditunjukkan oleh gambar adalah negatif 4, negatif 4. Gampang kan? Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal kedua, pertanyaannya adalah jika vektor A memiliki kesamaan dengan vektor B negatif 6, 5, maka bentuk basis dari vektor A adalah titik-titik. Oke, berarti karena di sini pernyataannya adalah bahwa vektor A itu memiliki kesamaan dengan vektor B, artinya nilainya sama. Vektor A itu sama dengan vektor B, maka bentuk basis dari vektor A yang ditanyakan adalah bentuk basis dari vektor A. Ingat, yang kita bicarakan ini di sini hanya ada nilai X dan Y, berarti kita ngomongin tentang vektor di bidang. Berarti namanya basis itu yang ada model IJ-nya. Karena ini kita bidang, hanya ada X dan Y, maka basisnya juga adalah ada I dan ada J. Oke, berarti kita tuliskan seperti ini. Vektor A itu katanya sama dengan vektor B, sama dengan negatif 6,5. Negatif bentuk penulisan seperti ini adalah bentuk penulisan baris. Sedangkan yang diminta adalah bentuk basis dari vektor A. Berarti bentuk basisnya itu sama dengan, ingat yang depan itu adalah I, yang Y-nya adalah J. Berarti jadinya negatif 6I tambah, karena positif jadi tambah 5J. Selesai. Gampang? Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal ketiga yang ditanyakan adalah inverse dari vektor A negatif 68 adalah, berarti pertanyaannya adalah inverse. Inverse itu apa sih? Inverse itu kebalikannya dari vektornya itu sendiri. Kalau misalnya vektornya awalnya ke atas, berarti kalau inverse-nya ke bawah. Berarti caranya gimana? Oke, berarti yang ditanyakan adalah inverse vektor A itu sama dengan negatif vektor A. Ya, jadi dalam vektor, Bapak ingatkan sekali lagi, dalam vektor itu positif dan negatif itu hanya menandakan arah dari vektor tersebut.
Oke, berarti di sini kan inverse, karena inverse berarti sama dengan negatif vektor A. Oke, sama dengan berarti negatif buka kurung negatif 6, 8. Ya. Oke, negatif kali negatif sama dengan positif 6. Negatif kali positif jadi negatif 8. Oke, jadi inverse dari A dari vektor A negatif 6, 8 adalah 6 negatif 8. Gampang? Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal keempat, vektor satuan dari vektor A sama dengan 6 negatif 6 adalah titik-titik. Oke, kita sekarang berbicara tentang vektor satuan. Vektor satuan itu mempunyai rumus apa? Kita simbolkan dengan vektor satuan itu kita simbolkan dengan E sama dengan, ingat yang kita bicarakan adalah vektor A, berarti vektor satuannya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, ini rumusnya. Ya. Atau kita bisa tulis seperti ini, atau sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Nah, bisa juga nulisnya seperti ini. Jadi pada umumnya nanti hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kerjakan. Ini sama dengan 1 per panjang vektor. Ingat panjang vektor rumusnya apa? Akar kuadrat dari X-nya dikuadratkan, 6 kuadrat ditambah dalam kurung negatif 6 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian dikali vektor A-nya. Vektor A-nya adalah 6 negatif 6. Oke, seperti ini. Kelihatan? Oh iya, masih kelihatan. Sama dengan 1 per akar berapa? Akar berapa di sini? 6 kali 6, 36. 36 ditambah 36. Kemudian dikali 6 negatif 6. Oke, saya turunkan. Pak, turunkan kameranya sedikit. Oke, masih ada satu baris lagi. Sama dengan 1 per akar 72. 36 kali tambah 36, 72 ya. Dikali dengan vektor 6 negatif 6. Oke, karena nggak muat kameranya, Bapak sama dengannya di sebelah. Nah, oke. 1 per berapa? Akar 72 itu sama saja dengan 2 akar bukan 2 tapi 6 akar 2. Ya, dapat dari mana 6 akar 2? 6 itu kalau dalam kuadrat itu sama aja dengan 6 kali 6 36, 36 dikali 2 hasilnya adalah 72, sama. Dikali 6 negatif 6. Begitu? Maka jawabannya sama dengan 1 per 6 akar 2 dikali 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 per 6 akar 2. Ini dikalikan dengan negatif 6. Jawabannya adalah negatif 6 per 6 akar 2. Nah, seperti ini. Sama dengan, ini karena perkalian ya, di bawah ini perkalian, ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 1 per akar 2. Yang ini juga sama, dicoret, negatif 1 per akar 2. Oke, jadi jawabannya adalah 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Ini kalau dibentuk, ini namanya bentuknya, bentuk seperti ini namanya bentuk kolom. Jadi ada 3 bentuk ya tadi, bentuk baris, kolom, dan modulus ya. Ya betul. Dan basis, maaf, bukan modulus. Dan basis. Jadi ini bentuknya bentuk kolom. Oke, berarti jawabannya udah dapat. Kalau ini dibikin menjadi bentuk basis, berarti jawabannya adalah menjadi, kalau kita bikin jadi basis, jawabannya adalah 1 per akar 2i dikurang, karena ini negatif ya, dikurang 1 per akar 2c. Oke. Jadi begini. Atau bentuk 1 per 2 ini kalau kita rasionalkan, bentuk 1 per 2 ini kalau kita rasionalkan, itu bisa jadi, kita rasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2i dikurang 1 per 2 akar 2c. Oke, jadi begitu ya. Jadi jawabannya adalah, kalau kita bentuk, kalau dalam bentuk basis jawabannya ini, kalau bentuk kolom jawabannya. Oke, gampang. Baik, soal selanjutnya. Soal kelima.
Sebuah vektor memiliki titik pangkal A 4,6 dan titik ujung B negatif 6, negatif 2. Pertanyaannya, vektor berikut yang tidak sejajar adalah A, B, C, D, atau E. Oke, cara pengerjaannya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus cari dulu nilai vektornya berapa. Coba dilihat di sini ada pangkalnya 4,6, ujungnya negatif 6, negatif 2. Berarti kita harus cari dulu. Langkah pertama adalah kita cari dulu berapa vektornya. Kita tulis di sini aja ya. Vektornya itu berarti sama dengan, ingat, untuk mencari vektor itu adalah ujung dikurang pangkal. Ujungnya yang mana? Ujungnya adalah titik B. Berarti di sini negatif 6 kurang berapa? Kurang 4. Ya. Sekarang negatif 2 kurang 6. Nah, begini. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan negatif 10, negatif 8. Oke, berarti vektornya, nilai vektornya adalah negatif 10, negatif 8. Maaf ya, nggak kelihatan. Saya turunkan. Ya, jadi vektornya kita cari dulu, vektornya adalah negatif 10, negatif 8. Pertanyaannya, vektor berikut yang tidak sejajar. Nah, yang namanya sejajar itu berarti dia itu nilai vektornya sama, tetapi bedanya apa? Dia dikalikan dengan skalar tertentu. Oke, kita caranya berarti kita cari dari kelima ini yang ketika kita sederhanakan menjadi bentuk negatif 10, negatif 8, mana yang tidak sesuai. Oke, kita coba yang pertama. Yang pertama adalah negatif 20, negatif 16. Ini, kita coba salah satunya. Di sini kita punya, aduh nggak kelihatan ya, saya kelihatan lagi. Sini kita punya nilai X-nya adalah negatif 10. Negatif 10 dan negatif 8. Kita pakai salah satunya dulu, negatif 10. Negatif 10, negatif 20. Kira-kira dibagi negatif 10 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Ya, 2 ya. Berarti kita coba keluarkan skalarnya 2. Oke, negatif 20 dibagi 2 berapa? Negatif 10. Negatif 16 dibagi 2 adalah negatif 8. Oke, karena dia menghasilkan 2 dikali ini hasilnya ini, maka ini adalah sejajar. Oke, lanjut yang B. B itu 54. Kira-kira 54 biar menghasilkan negatif 10, negatif 8 itu harus dikali berapa? Dikali negatif, dikali, maaf ya, di sini berarti biar dapat 10 negatif 8, berarti di sini harus, biar dapat ini, jadinya kita harus dikalikan dengan setengah, 1/2. Coba kita bikin seperti ini. Oke, di sini kalau seperti ini bentuknya, kalau setengah kali negatif 10 hasilnya adalah negatif 5 ya. Berarti di sini kita tandain negatif 1/2. Negatif 1/2 dikali negatif 10 hasilnya adalah 5. Negatif 1/2 dikali negatif 8 hasilnya adalah 4. Karena ini bisa menghasilkan ini, maka ini juga sejajar. Lanjut yang C. Yang C ini 10, 8. Bedanya apa? Oh, berarti di sini negatif 1. Negatif 10, negatif 8. Oke, negatif 1 ya. Negatif 1 kali negatif 10 hasilnya 10. Negatif 1 kali negatif 8 hasilnya 8. Berarti ini juga sejajar. Yang D. D kira-kira 15. Yang D 15. 15 harus dikalikan 10 ini harus dikalikan berapa biar hasilnya adalah 15. Caranya gimana? Oke, berarti ini yang D itu kita kalikan dengan negatif 3/2 kali negatif 10 negatif 8. Oke. Dapat dari mana negatif 3/2 coba? Caranya 15 dibagi negatif 10. Saya tuliskan di sini ya. Coba ya. 15 dibagi negatif 10 kalau kita sederhanakan, ini sama dengan berapa? 15 itu sama dengan 3, negatif 3 per, sama-sama dibagi 5 ya, 10 dibagi 5 jadinya dapatnya adalah 2. Nah, dapatnya dari situ. Jadi dapat negatif 3/2 itu diperoleh dari
15 dibagi negatif 10. Hasilnya adalah negatif 3/2. Oke, makanya di sini 3/2. Dan yang E sekarang. Kita masuk yang E. Yang E kira-kira 20 dibagi negatif 10. Berarti ini tadi, maaf ya, yang ini berarti sejajar juga karena kedua-duanya menghasilkan. Kalau yang ini kita coba 20 di sini negatif 10. Oh, berarti kemungkinannya 20 dibagi negatif 10 hasilnya adalah 2. Negatif 2. Coba sesuai nggak? Kalau kita negatif 10 di sini negatif 8. 20 atau negatif 2 kali negatif 10 hasilnya 20. Betul. Sedangkan negatif 2 kali negatif 8 hasilnya harusnya 16. Sedangkan di sini 4. Maka jawaban yang benar yang vektor berikut yang tidak sejajar adalah E. Jadi jawabannya adalah E. Dari kelima ini yang tidak sejajar adalah E. Maka jawabannya adalah 24. Gampang ya? Oke, lanjut ke nomor 6. Soal ke-6. Hasil perkalian vektor A kali titik vektor B untuk vektor A 7 negatif 3, vektor B 10 7 adalah titik-titik. Ingat, perkalian vektor itu, perkalian vektor titik ya, itu sama dengan rumusnya, gampang sekali, X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2. Gitu ya, X1 kali. Baik, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kerjain aja. X1-nya itu adalah nilai X-nya dari A, X2-nya adalah nilai X-nya dari B, dan seterusnya. Oke, berarti apa yang diperoleh? 7 dikali 10 ditambah negatif 3 dikali 7. Sama dengan berapa? 7 kali 10? 70 ditambah ini ditambah negatif 3 kali 7 negatif 21. Ini sama saja dengan 70 dikurang 21 sama dengan berapa? 70 dikurang 21? Jawabannya adalah 49. Nah, ini sangat gampang. Lanjut ke soal berikutnya. Baik anak-anak, soal ke-7. Hasil dari panjang vektor A kurang 2 vektor B tambah vektor C dengan vektor A 4 negatif 2, vektor B negatif 3 negatif 3, dan vektor C sama dengan 1/2 vektor A adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan adalah panjang vektornya atau modulusnya. Berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum mencari panjang vektornya, kita harus cari dulu nilai dari vektor A dikurang 2 kali vektor B ditambah vektor C. Nah, ini dulu kita cari. Setelah kita dapat ini, baru kita cari panjang vektor. Baik, vektor A. Mana vektor A? Vektor A adalah, kita tuliskan, vektor A adalah 4 negatif 2 itu dikurang 2 kali vektor B. Vektor B-nya adalah negatif 3 ditambah vektor C. Vektor C adalah setengahnya dari vektor A. Berarti di sini 1/2 dikali vektor A-nya berapa? 4 negatif 2. Nah, seperti ini. Baik, kita kerjakan pelan-pelan. Ini nggak punya teman ya, tetap aja 4 negatif 2. Gitu. Dikurang 2, ini perkalian skala dengan vektor. 2 kali negatif 3 berapa? 6. 2 kali, negatif ya, di sini masih negatif. 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6 juga. Oke, ditambah 1/2 dari 4 adalah 2. 1/2 dikali 1 negatif setengah, negatif 2 adalah negatif 1. Oke. Langkah terakhir kita cari, berarti kita gabungkan 4 kurang negatif 6 ya, bisa mau tambah 2 negatif 2 kurang negatif 6 tambah negatif 1. Nah, begini. Ya, jawabannya ini sama dengan 4. Ini negatif ketemu negatif, atau negatif kali negatif, ini berubah menjadi positif. Ini juga jadi positif. Ini berubah jadi negatif. Oke. Berarti saya tulis lagi. 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12.
Berarti di sini sama dengan 12. Oke, nah, nanti space-nya nggak kurang, saya tulis Bapak tulis di sampingnya saja ya. Nanti kan ini untuk panjang vektornya. Berarti ini sama dengan berapa tadi? 4 ditambah 6, 10, 10 tambah 2, 12. Oke, negatif 2 tambah 6 hasilnya adalah 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka di sini jawabannya adalah 3. Oh, jadi vektor A kurang 2 kali vektor B tambah vektor C itu sama dengan 12, 3. Oke, jadi sekarang langkah terakhir adalah mencari panjang vektornya. Berarti di sini panjang vektor A kurang 2 faktor B tambah C sama dengan akar dari X-nya berapa? 12 dikuadratkan ditambah Y-nya 3 dikuadratkan. Karena nggak buat ya kameranya, mohon maaf, kita sampingnya sama dengan berapa? Akar dari 12 kali 12 sama dengan 144 tambah 3 kali 3, 9. Oke, saya turunkan sedikit kameranya. Sini ya, sama dengan berapa? 144 ditambah 9 sama dengan 153. 153. Akar 153 itu sama saja dengan, nah begini kira-kira kayak ininya, 9 dikali berapa? 9 dikali 17. Nah begini ya, akar 153 itu adalah 9 dikali 17. Berarti ini sama dengan, kalau Bapak sederhanakan lagi, 9-nya bisa bebas, 9-nya keluar, berarti jadinya 3 akar 17. Selesai ya Pak? Nomor 7 selesai. Soal selanjutnya, soal ke-8. Diketahui vektor A sama dengan 4,5. Vektor B nya adalah 1,2 dan vektor C nya adalah 2,7. Pertanyaannya, jika vektor A tambah vektor B dikurang vektor C sama dengan PI tambah QJ, berarti di sini dibentuknya adalah dalam bentuk basis. Nah, pertanyaannya nilai P kali Q sama dengan berapa? Nah, ini gampang sekali sebenarnya, hanya tulisannya saja. Baik, berarti kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C sama dengan berapa. Di sini bentuknya adalah bentuk baris, kita rubah ke dalam bentuk kolom untuk memudahkan kita untuk menjumlahkan dan mengurangi. Berarti ini yang terjadi 45 tambah ya, tambah vektor B berapa? 1, 2, kemudian kurang vektor C berapa? 2, 7. Ini sama dengan 4 tambah 1 kurang 2, 5 tambah 2 kurang 7. Nah begini ya. Oke, begini. Kita selesai. Oke, kita selesaikan di sini. Berarti ini sama dengan, di sini aja biar muat ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, 4 tambah 1 sama dengan, kita ngomongin berapa sih? Ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Oke, begini. Ya. Maka kita tahu bahwa hasil penyumbuhan dari vektor A tambah vektor B kurang vektor C itu sama dengan 3, 0. Berarti kalau dituliskan berarti bentuknya adalah vektor 3, 0 itu sama dengan 3i ditambah 0 J. Nah, di mana tadi katanya hasilnya adalah PI tambah QJ. Berarti ini jadi siapa P-nya? Oh, P-nya berarti 3 dan Q-nya adalah 0. Berarti pertanyaannya adalah P kali Q sama dengan 3 dikali 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Gampang ya? Maaf kameranya. Jadi tadi 3 vektor 3 0 berarti disebut dengan 3i tambah 0j. Ingat tadi di atas PI tambah QJ berarti
depannya itu adalah P, 3 berarti P, dan nolnya adalah Q. P kali Q sama dengan 3 kali 0 sama dengan 0. Gampang? Gampang. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Soal ke-9. Koordinat titik ujung vektor P sama dengan 7i kurang 3j yang memiliki titik pangkal P3, negatif 7 adalah, maksud dari pertanyaan ini adalah, yang ditanyakan adalah koordinat titik ujungnya, dimana vektornya udah ketahuan, vektor P-nya adalah 7i kurang 3j dan pangkalnya adalah P3, negatif 7. Ingat, untuk mencari vektor itu kan kita tahu bahwa untuk mencari vektor itu diperoleh dari ujung dikurang pangkal. Ya, ujung dikurang pangkal. Sekarang kita vektornya udah tahu 7i kurang 3j. Berarti di sini kan penulisannya dalam bentuk basis. Kita rubah ke dalam bentuk kolom biar enak. Berarti vektornya udah ketahuan, vektornya itu adalah 7 negatif 3. Titik ujungnya nggak tahu, berarti kita sebut saja dia x dan y. Dikurang pangkalnya berapa? 3 negatif 7. Oke, berarti untuk mencari nilai x, y, ya udah, ini karena pengurangan kita ke sini. Jadi sama aja dengan 7 negatif 3 tambah 3 negatif 7. Itu menghasilkan x, y. Oke, saya turunkan sedikit. Berarti 7 tambah 3 berapa? 10. Negatif 3 tambah negatif 7, negatif 10. Sama dengan x, y. Jadi titik ujung dari pertanyaan ini adalah 10, negatif 10. Gampang kan? Oke, soal selanjutnya. Baik, soal ke-10 dari video kali ini. Kita lihat panjang dari vektor R sama dengan vektor A kurang vektor B. Jika diketahui vektor A-nya negatif 2, 2, vektor B-nya 2, negatif 2 adalah titik-titik. Oke, berarti yang ditanyakan adalah panjang vektor dari R. Sebelum mencari panjang vektor R, berarti kita harus cari dulu vektor R itu sendiri. Kita cari vektor R itu sama dengan vektor A dikurang vektor B. Ya, berarti sama dengan vektor A-nya berapa? Negatif 2, 2 dikurang 2 negatif 2 sama dengan negatif 2 kurang 2 berapa? Negatif 4. 2 kurang negatif 2 sama dengan 4. Oke, berarti vektor R itu adalah negatif 4, 4. Sekarang yang harus kita cari adalah panjang vektornya. Panjang vektor itu berarti, panjang vektor itu disimbolkan seperti ini ya. Panjang vektor sama dengan akar kuadrat dari negatif 4 kuadrat ditambah tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari negatif 4 kali negatif 4 16 ditambah 4 kali 4 16. Ini sama dengan akar 32. Oke, akar 32 bisa disederhanakan? Bisa ya. Akar 32 itu sama dengan, kalau kita pelan-pelan, akar 32 itu sama dengan mana tadi? Ini ya. Akar 32 itu sama dengan 16 dikali 2. Nah, begini. Ya, oh masih bisa. Berarti 16 itu, akar 16 itu sama dengan 4. Berarti bisa kita keluarkan 4-nya. 4 akar 2. Gampang sekali. Berarti akar nomor 10, panjang vektor R itu jawabannya adalah 4 akar 2. Baik, anak-anak, ternyata udah 10 soal kita bahas di pertemuan kali ini. Dan waktunya sudah ternyata udah 29 menit ya. Dan takutnya kepanjangan. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan di latihan soal ini. Apabila masih ada bingung, coba diputar kembali video ini pelan-pelan, di pause, diamati dulu tulisannya. Kalau sudah paham, silahkan ditulis di buku catatan kamu. Ya, mungkin ada baru 10 soal yang kita bahas ya di video kali ini. Nanti kita akan lanjut di video bagian kedua. Insya Allah di bagian kedua juga nanti kita akan bahas 10 soal lagi tentang contoh-contoh soal atau latihan-latihan soal vektor pada bidang 2.
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekeliruan dalam penulisan atau pengucapan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.